Mungkin 20 tahun lagi dia akan nyesel karena 20 tahun lagi kita akan bagus banget. Ya, tadi Pak Wamen bilang rame, lebih rame dari biasanya. Berarti ada pertanyaan-pertanyaan yang agak seru nih yang disiapin teman-teman ya. Ini mungkin teman-teman udah bosan ya kalau kita lihat kondisi global. Tapi nggak apa, ini ada yang bagus nih. Kan teman-teman banyak yang ngeledekin, oh Indonesia jelek gitu. Termasuk waktu yang kemarin tuh. Yang dia bilang anaknya jangan warga negara Indonesia. Mungkin 20 tahun lagi dia akan nyesel karena 20 tahun lagi kita akan bagus banget. Ya. Di tengah gejolak global yang kompleks, kinerja ekonomi sepanjang 2025 tetap resilient. Perkembangan terbaru menunjukkan Mahkamah Agung AS membatalkan tarif resiprokal Presiden Trump. Pasar juga mencermati isu independensi The Fed pasca nominasi Kevin Warsh. Setelah 3 kali pemangkasan, FOMC Januari menahan suku bunga di 3,5% sampai dengan 3,75%. Selain dinamika dari AS, ekonomi global juga dibayangi oleh tantangan perlambatan pertumbuhan di Tiongkok akibat lemahnya konsumsi domestik di negara tersebut. Namun di tengah latar belakang tersebut, ekonomi dunia menunjukkan resiliensi yang dimotori oleh negara berkembang. Indonesia menjadi negara dengan pertumbuhan tertinggi dan defisit yang paling rendah di tahun 2025. Capaian ini semakin bermakna karena kita berhasil menjaga rasio defisit dan rasio utang pada level yang jauh lebih aman dan terkendali dibandingkan dengan banyak negara peers kita. Pemerintah akan terus memantau risiko global ini untuk memastikan momentum pertumbuhan domestik tetap terjaga di tahun 2026. Kalau kita lihat gambar depan, pertumbuhan ekonomi kita 5,11% di bawah Vietnam maupun Malaysia. Tapi kalau kita lihat defisitnya berapa, kita 2,9% dari PDB, Vietnam 3,6% dari PDB, Malaysia tuh 6,41% PDB. Jadi dia bayar pertumbuhan itu dengan ongkos yang besar sekali dibanding kita. Kalau Anda bandingkan dengan standar internasional tentang kehati-hatian fiskal, kelihatan sekali Vietnam dan Malaysia sudah melanggar di atas 3% dua-duanya. Jadi kita bisa menciptakan pertumbuhan dengan memastikan prinsip kehati-hatian tetap dijaga. Jadi kita lebih jago dari negara-negara itulah. Waktu kita down, ekonominya turun, kita kasih stimulus, tapi kehati-hatian fiskal tidak kita tinggalkan. Next. Pasar komoditas global saat ini berada dalam fase moderasi dengan dinamika yang beragam. Harga komoditas energi seperti batu bara dan minyak mentah cenderung tertekan akibat penetrasi energi terbarukan dan lemahnya konsumsi global. Namun, dalam beberapa pekan terakhir, harga minyak mentah naik akibat meningkatnya ketegangan AS-Iran dan harga batu bara terdorong permintaan yang masih tinggi di Tiongkok untuk memenuhi kebutuhan pembangkit listriknya. Sementara itu, harga emas dan tembaga tetap tinggi didorong oleh permintaan aset aman serta kebutuhan infrastruktur hijau. Di sisi lain, harga CPO dan nikel yang volatile terus kami pantau dan dimitigasi melalui kebijakan pengelolaan supply yang disiplin dan konsistensi program biodiesel. Berikutnya. Dengan latar belakang situasi global yang masih volatile, Indonesia mampu menjaga stabilitas makroekonomi di awal tahun 2026.
Momentum pertumbuhan ekonomi berlanjut sebesar 5,9% sepanjang 2025 dengan catatan kuartal 4 mencapai 5,39%. Sementara itu, inflasi terakselerasi di level 3,5% di bulan Januari, namun bersifat temporal dan lebih disebabkan faktor low base di tahun sebelumnya, utamanya tahun lalu masih memasuki subsidi PLN listrik ya. Kondisi ini memberikan landasan kuat bagi pemerintah untuk terus menjaga momentum pertumbuhan dan stabilitas ekonomi sepanjang tahun berjalan. Indikator kesejahteraan masyarakat menunjukkan tren positif yang signifikan, di mana jumlah penduduk bekerja meningkat menjadi 147,9. Pernyataan barusan saya tegaskan bahwa hal itu tidak akan terjadi. Kami akan evaluasi kembali September nanti, 6 bulan setelah perpanjangan. Harapannya ekonomi sudah semakin bergerak lebih tinggi, berbagai program prioritas pemerintah semakin terlihat hasilnya, dan antara sudah semakin berperan dan dana non-residen sudah semakin banyak masuk ke Indonesia dengan kinerja ekonomi dan kepercayaan Indonesia yang terus membaik. Teman-teman media sekalian, berikutnya. Aktivitas ekonomi dan optimisme masyarakat hingga awal tahun 2026 tetap terjaga positif. Manufaktur menunjukkan ekspansi selama 6 bulan berturut-turut. Ini mencerminkan kuatnya permintaan domestik. Dan PMI-nya 6 bulan berturut naik terus ya, lebih malah. Indeks penjualan retail juga terus menguat yang kiri bawah. Ini menandakan konsumsi rumah tangga tetap solid sebagai salah satu penopang utama pertumbuhan. Ini menggambarkan adanya betul-betul perbaikan di masyarakat. Ini bukan kata saya, bukan kata pemerintah, ini berdasarkan suatu indeks yang disurvei dari besaran-besaran yang ekonomi yang di masyarakat. Di sisi persepsi, keyakinan konsumen terhadap pemerintah juga berada di level yang amat tinggi. Ini menjadi modal yang kuat untuk menciptakan aktivitas ekonomi yang didukung optimisme terhadap masa depan tata kelola ekonomi Indonesia. Kalau Anda lihat yang kanan atas, kita pakai yang IKKP yang ada base yang kuningnya tuh, sekarang di posisi 117. Itu artinya kepercayaan pemerintah berada di level yang tertinggi dalam beberapa tahun terakhir. Saya bilang level tertinggi sekarang. Jadi kepercayaan pemerintah tinggi sehingga stabilitas sosial politik juga akan terus terjaga dalam beberapa bulan ke depan. Jadi secara keseluruhan berbagai indikator ini memberi konfirmasi bahwa fondasi permintaan domestik tetap kokoh. Ini memberi ruang yang kuat bagi ekonomi Indonesia untuk tumbuh terus secara berkelanjutan di tengah dinamika global. Jadi kelihatannya betul ekonomi kita sudah berbalik arah dan di triwulan keempat dan triwulan 1 kedua akan terus tumbuh lebih cepat. Stay updated. Info terkini masih banyak. Jangan lupa subscribe, like, dan share YouTube official OKZone. Dan selengkapnya ada di okezone.com.